Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rafona. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Teknik dan Strategi Advokasi Modern dalam Agribisnis. Materi ini membahas bagaimana perkembangan teknologi dan komunikasi telah mengubah cara melakukan advokasi di sektor agribisnis, sehingga menjadi lebih efektif, lebih cepat, dan mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas. Sebelum kita memahami pembahasan utama, terlebih dahulu kita perlu memahami bahwa sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Agribisnis tidak hanya berkaitan dengan kegiatan budidaya tanaman atau peternakan, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penyediaan sarana produksi, proses budidaya, pengolahan hasil, pemasaran, hingga produk tersebut diterima oleh konsumen. Keberhasilan sektor agribisnis sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, kondisi pasar, pengembangan teknologi, tersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kelihatan muncul suatu pembahasan yang berdampak pada petani maupun pelaku agribisnis. Diperlukan upaya untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan memperjuangkan solusi yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Upaya tersebut dikenal dengan istilah advokasi. Advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terancang untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, maupun tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Dalam sektor agribisnis, advokasi dapat dilakukan oleh petani, kelompok tani, koperasi, organisasi masyarakat, akademis, penyuluhan pertanian, pelaku usaha, maupun masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan pertanian. Seiring berkembangnya zaman, cara melakukan advokasi juga mengalami perubahan yang sangat besar. Jika dahulu advokasi lebih banyak dilakukan melalui pertemuan langsung, surat resmi, ataupun diskusi tatap muka, maka saat ini advokasi dapat dilakukan melalui berbagai media digital. Kehadiran internet, media sosial, website, serta berbagai platform komunikasi membuat penyampaian informasi menjadi lebih cepat, lebih luas, dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Perubahan tersebut melahirkan berbagai teknik dan strategi advokasi modern yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya media digital, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, menggalang dukungan, membangun opini publik, bahkan memengaruhi pengambilan kebijakan dan cara yang lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Namun demikian, keberhasilan advokasi tidak hanya mengantuk pada teknologi. Advokasi tetap memerlukan data yang akurat, komunikasi yang baik, kerjasama antar berbagai pihak, serta strategi yang tegas agar tujuan yang ingin capai tetap terwujud. Oleh karena itu, dalam materi ini kita akan mempelajari berbagai teknik dan strategi advokasi modern yang dapat diterapkan dalam sektor agribisnis. Berdasarkan materi yang akan dibahas, terdapat 3 strategi utama dalam advokasi modern, yaitu digital advocating, grassroots advocating, dan media relation. Ketika strategi tersebut saling melengkapi dalam memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan agribisnis. Setelah itu, pada bagian akhir nanti juga akan kita bahas sebuah studi kasus nyata agar kita dapat memahami bagaimana teknik-teknik advokasi tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui materi ini kita dapat memahami bahwa advokasi bukan hanya tentang menyampaikan keluhan, tetapi juga merupakan proses membangun komunikasi, mencari solusi, serta menciptakan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat dan pembangunan agribisnis secara keberlanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis, dimulai dari digital advocating. Setelah memahami pengertian advokasi modern dalam agribisnis, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai digital advocating atau advokasi digital. Digital merupakan salah satu strategi advokasi modern yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi, membangun dukungan masyarakat, meningkatkan kesadaran publik, serta memengaruhi pengambilan kebijakan. Perkembangan internet telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Jika dahulu informasi
dapat disampaikan melalui pertemuan langsung, surat ataupun media cetak, maka saat ini informasi dapat disebarkan hanya dalam hitungan detik melalui berbagai platform digital. Di era digital seperti sekarang, hampir seluruh masyarakat telah menggunakan telepon pintar yang memiliki akses terhadap internet. Kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi berbagai pihak untuk melakukan advokasi secara lebih efektif. Informasi tidak lagi terbatas pada suatu daerah tertentu, tapi dapat diakses oleh masyarakat di berbagai wilayah, bahkan hingga ke tingkat internasional. Dalam sektor agribisnis, digital advokasi memiliki peran yang sangat penting. Banyak permasalahan yang dialami petani maupun pelaku usaha petani dapat diketahui masyarakat luas melalui media digital. Sebagai contoh, ketika terjadi penurunan harga hasil panen, kalangan pupuk bersubsidi, serangan hama tanaman, ataupun bencana alam yang menyebabkan gagal panen, informasi tersebut dapat segera disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial. Dengan demikian, perhatian publik terhadap permasalahan tersebut akan meningkatkan sehingga mendorong berbagai pihak untuk ikut mencari solusi. Digital advokasi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara lebih mudah. Saat ini, seseorang tidak harus datang langsung ke kantor pemerintah untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial, forum diskusi daring, website resmi maupun sebagai platform digital lainnya. Masyarakat dapat menyampaikan saran, kritik maupun usulan yang berkaitan dengan pembangunan sektor pertanian. Selain permudah komunikasi, digital advokasi juga mampu mempercepat penyebaran informasi. Informasi yang menarik dan bermanfaat dapat dibagikan kembali oleh banyak orang sehingga jangkauannya menjadi sangat luas. Oleh karena itu, strategi digital sering dimanfaatkan oleh organisasi petani, lembaga swadaya masyarakat, akademis, pemerintah maupun pelaku usaha dalam menjalankan berbagai kegiatan advokasinya. Namun demikian, penggunaan media digital juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan harus benar, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak mengandung berita bohong atau hoaks. Penyebaran informasi yang tidak benar justru dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat serta menghambat tujuan advokasi untuk itu sendiri. Dalam materi ini dijelaskan bahwa terdapat 3 sarana utama dalam digital advokasi, yaitu media sosial, politisi online, dan kampanye digital. Ketika sarana tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan suatu kegiatan advokasi. Nah, selanjutnya itu ada media sosial merupakan salah satu alat paling banyak digunakan dalam advokasi digital. Platform seperti Facebook, Instagram, atau Twitter, YouTube, maupun TikTok memungkinkan seorang menyampaikan informasi kepada jutaan orang dalam waktu yang sangat singkat. Melalui media sosial, organisasi petani maupun pemerintah dapat membagikan informasi mengenai perkembangan sektor pertanian, harga komoditas, teknologi pertanian terbaru, kegiatan penyuluhan, maupun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan agribisnis. Media sosial juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketahanan pangan, mendukung produksi lokal, mengurangi pemborosan pangan, serta melestarikan lingkungan dengan konteks yang menarik seperti video pendek, infografi, foto, maupun artikel sederhana. Pesan yang disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, media menyebarkan informasi sosial juga menjadi sarana komunikasi dua arah. Masyarakat dapat memberikan komentar, bertanya, memberikan saran, bahkan menyampaikan kritik secara langsung. Hal ini membuat hubungan antara masyarakat, organisasi maupun pemerintah menjadi lebih terbuka. Keunggulan lain dari media sosial adalah kemampuannya dalam membangun komunikasi. Banyak kelompok tani mampu komunikasi pertanian yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat bertukar pengalaman, berbagai informasi mengenai teknik budidaya, hingga mendiskusikan solusi terhadap berbagai permasalahan pertanian. Dengan demikian, media sosial hanya berfungsi sebagai tempat berbagi informasi, tetapi juga menjadi sarana bangunan kerjasama, memperluas jaringan, serta memperkuat gerakan advokasi dan sektor agribisnis. Demikian penjelasan mengenai digital advokasi secara umum dan pemanfaatan media sosial sebagai salah satu strategi advokasi modern. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya online dan kampanye digital sebagai kegiatan penting dari digital advocacy. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya online yang merupakan salah satu bagian penting dari digital advocacy.
Petisi online adalah salah satu bentuk advokasi digital yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dukungan masyarakat melalui platform berbasis internet. Berbeda dengan petisi konvensional yang menggunakan kertas tanda tangan secara langsung, petisi online dapat diakses oleh siapa saja melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Masyarakat cukup membuka platform petisi, membaca tujuan yang ingin diperjuangkan, kemudian memberikan dukungan dengan mengisi identitas dan tanda tangan secara digital. Cara ini dinilai lebih praktis, cepat, dan mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah yang lebih besar. Dalam dunia agribisnis, pertanian online menjadi salah satu sarana yang cukup efektif menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah maupun pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Melalui petisi online, masyarakat dapat menunjukkan bahwa suatu permasalahan tidak hanya dirasakan oleh satu orang, tapi juga mendapat perhatian dan dukungan dari banyak pihak. Sebagai contoh, apabila petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, masyarakat dapat membuat petisi online yang berisi permohonan kepada pemerintah agar memperbaiki sistem distribusi pupuk. Petisi tersebut kemudian disebarkan melalui media sosial sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui permasalahan tersebut dan ikut memberikan dukungan. Semakin banyak tanda tangan yang terkumpul, semakin besar pula perhatian yang dapat diberikan terhadap isu tersebut. Selain itu, petisi online juga dapat digunakan untuk memperjuangkan perlindungan lahan pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, memperbaiki aset pasar, memperjuangkan harga hasil panen yang lebih adil, mampu mendukung berbagai kebijakan yang bermanfaat bagi sektor pertanian. Keunggulan utama petisi online adalah kemampuannya menjangkau masyarakat dari berbagai daerah tanpa harus bertemu secara langsung. Dalam waktu yang relatif singkat, sebuah petisi dapat memperoleh ribuan bahkan jutaan dukungan apabila isu yang diangkat dianggap penting oleh masyarakat. Walaupun demikian, petisi online harus dibuat secara bertanggung jawab. Isi petisi harus disusun dengan bahasa yang sopan, jelas, berdasarkan fakta, serta menyampaikan tujuan relatif. Petisi yang hanya berisi tuduhan tanpa bukti atau informasi yang tidak benar justru akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap gerakan advokasi tersebut. Oleh karena itu, sebelum membuat petisi online, diperlukan pengumpulan data yang lengkap, pemahaman terhadap permasalahan yang sedang terjadi, serta penyusunan solusi yang dapat diterapkan. Dengan demikian, petisi tidak hanya diberi tuntutan tetapi juga memberikan masukan yang bagus bagi pihak dituju. Melalui petisi online, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sektor agribisnis. Dukungan yang diberikan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan pertanian dan berharap adanya kebijakan yang mampu memberikan manfaat bagi semua pihak. Selain media sosial dan petisi online, strategi berikutnya dalam digital advocacy adalah kampanye digital. Kampanye digital merupakan kegiatan menyampaikan informasi yang dilakukan secara terencana dengan memanfaatkan berbagai media digital untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, membangun kesadaran, memperoleh dukungan, serta mendorong terjadinya perubahan terhadap suatu isu. Kampanye digital biasanya dilakukan secara keberlanjutan sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam sektor agribisnis, kampanye digital memiliki peran yang sangat penting karena mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah yang besar. Saat ini hampir semua orang menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penyebaran informasi melalui media digital menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu pertanian. Kampanye digital dapat dilakukan melalui berbagai media seperti website resmi, blog, media sosial, email, video edukasi, infografik, podcast, maupun iklan digital. Setiap media memiliki kelebihan masing-masing sehingga penggunaannya dapat disesuaikan dengan tujuan kampanye dan sarana yang ingin dicapai. Website dan blog biasanya digunakan sebagai pusat informasi membuat penjelasan mengenai suatu isu. Media sosial digunakan menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat. Video edukasi pembantuan menjelaskan materi yang cukup rumit menjadi lebih mudah dipahami. Sedangkan infografis digunakan untuk menyampaikan data dalam bentuk gambaran yang menarik sehingga lebih mudah diingat oleh masyarakat. Dalam kampanye digital juga sering digunakan hashtag atau tanda pagar. Hashtag berfungsi untuk mengelompokkan berbagai unggahan yang memiliki tema yang sama sehingga masyarakat lebih mudah menemukan informasi mengenai suatu gerakan atau kampanye. Selain itu, penggunaan hashtag juga dapat meningkatkan jangka informasi sehingga semakin banyak orang yang menggunakan
Mengetahui isu yang sedang diperjuangkan agar kampanye digital berhasil, pesan yang disampaikan harus sederhana, mudah dipahami, menarik, serta didukung oleh daya yang benar. Penyampaian informasi yang terlalu rumit justru akan membuat masyarakat sulit memahami tujuan kampanye tersebut. Selain itu, kampanye digital juga harus dilakukan secara konsisten. Perubahan sikap masyarakat tidak dapat terjadi hanya dalam satu atau 2 hari. Oleh karena itu, penyampaian informasi harus dilakukan secara terus-menerus dan berbagai bentuk konten yang menarik agar masyarakat tetap tertarik mengikuti perkembangan isu tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa digital advokasi merupakan salah satu strategi advokasi modern yang sangat efektif dalam area perkembangan teknologi informasi. Melalui digital sosial, petisi online, dan kampanye digital, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi membangun dukungan, meningkatkan kesadaran publik, serta memperjuangkan perubahan kebijakan dengan cara yang lebih cepat, luas, efisien. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai growth advocacy atau pemberdayaan komunikasi pertanian yang juga menjadi salah satu strategi penting dalam advokasi modern. Setelah mengenai digital advocacy, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grassroots advocacy atau advokasi berbasis masyarakat. Grassroots advocacy merupakan strategi advokasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks agribisnis, masyarakat yang dimaksud adalah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi pertanian, maupun komunikasi yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pertanian. Strategi ini merupakan bahwa perubahan yang besar dapat dimulai dari masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keberanian untuk menyampaikan aspirasi, maka peluang terjadi perubahan akan semakin besar. Grassroots advocacy didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat yang mengalami suatu permasalahan adalah pihak yang paling memahami kondisi tersebut. Oleh karena itu, suara mereka harus menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan maupun pengambilan keputusan. Dalam sektor pertanian, petani merupakan pihak yang setiap hari menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan cuaca, serangan hama dan penyakit, fluktuasi harga hasil panen, keterbatasan modal, hingga sulitnya memperoleh sarana produksi. Karena mengalami langsung berbagai permasalahan tersebut, petani memiliki pengalaman dalam informasi yang sangat berharga untuk dijadikan dasar dalam proses advokasi. Tujuan utama grassroots advocacy bukan hanya menyampaikan inspirasi kepada pemerintah, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu menyelesaikan berbagai permasalahan secara mandiri. Dengan adanya perbedaan, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi bagian proses penyusunan kebijakan tersebut. Salah satu langkah pertama dalam advocacy grassroots advocacy adalah pembangunan organisasi petani yang kuat. Organisasi seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau gabungan koperasi sebagai organisasi pertanian menjadi wadah lebih bagi masyarakat untuk diskusi, bertukar pengalaman, menyampaikan aspirasi, serta memperjuangkan kepentingan bersama. Melalui organisasi tersebut, petani dapat saling membantu dalam mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Misalnya, ketika terjadi serangan hama pada tanaman, anggota kelompok dapat berdiskusi mengenai cara pengendalian yang paling efektif. Begitu juga ketika harga hasil panen mengalami penurunan. Organisasi petani dapat mencari solusi bersama agar kerugian yang dialami petani dapat diminimalkan. Selain memperkuat organisasi, grassroots advocacy juga dilakukan melalui pendidikan, pelatihan. Pendidikan sangat penting karena tidak semua petani dapat memahami hak-hak mereka maupun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian. Oleh karena itu, penyuluhan pertanian, pelatihan seminar, dan kegiatan pendidikan lainnya menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Melalui pendidikan dan pelatihan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan mengenai teknologi pertanian terbaru, pengolahan usaha tani, permasalahan hasil pertanian, pemanfaatan teknologi digital, hingga tata cara menyampaikan aspirasi secara baik dan benar. Pengetahuan tersebut akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian. Strategi berikutnya adalah mobilisasi aksi lokal. Mobilisasi aksi lokal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama untuk menarik perhatian terhadap suatu permasalahan tertentu. Bentuk kegiatan yang dapat berupa diskusi, pertemuan, musyawarah, seminar, penyuluhan, maupun kegiatan sosial lainnya yang melibatkan masyarakat setempat. Mobilisasi masyarakat tidak selalu identik dengan demokrasi dalam banyak kasus. Mobilisasi justru dilakukan melalui kegiatan yang bersifat edukatif dan membangun kerjasama. Misalnya,
Kelompok tani mengadakan diskusi bersama pemerintah desa mengenai kebutuhan irigasi, atau melakukan pertemuan dengan dinas pertanian untuk membahas permasalahan distribusi pupuk. Kegiatan seperti seri menghasilkan solusi yang lebih efektif karena semua pihak dapat menyampaikan pendapat secara terbuka. Selain itu, grassroots advocacy juga mendorong masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Masyarakat tidak hanya menunggu kebijakan dari pemerintah, tapi juga memberikan usulan, ide, serta berbagai solusi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan adanya perbedaan masyarakat, keputusan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini karena kebijakan tersebut disusun berdasarkan pengalaman nyata masyarakat, bukan hanya berdasarkan teori atau data administrasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa grassroots advocacy merupakan strategi advokasi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan menciptakan perubahan. Melalui organisasi yang kuat, berbagai permasalahan di sektor agribisnis dapat diselesaikan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembangunan koalisi, demokrasikan pengalaman petani, serta pentingnya pemberdayaan komunikasi petani sebagai lanjutnya dari grassroots advocacy. Selain membangun organisasi petani, memberikan pendidikan serta mendorong partisipasi masyarakat, terdapat beberapa strategi lain yang juga sangat penting dalam grassroots advocacy. Yang pertama itu membangun koalisan, merupakan upaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki tujuan yang kepentingan yang sama. Dalam kegiatan advokasi, sebuah organisasi seringkali tidak mampu bekerja sendiri. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar aspirasi yang diperjuangkan menjadi lebih kuat dan memiliki pengaruh yang lebih besar. Dalam sektor agribisnis, koalisi dapat dibangun antara kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, penyuluhan pertanian, pengelolaan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, pelaku usaha, media massa, hingga pemerintah daerah. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda, namun semuanya dapat memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, ketika petani mengalami kesulitan memasarkan hasil panen, kelompok tani dapat bekerja sama dengan koperasi untuk memperluas jaringan pemasaran. Perguruan tinggi dapat membantu melalui penelitian dan inovasi teknologi, sedangkan pemerintah memberikan dukungan melalui kebijakan dan fasilitas yang diperlukan. Dengan adanya kerjasama tersebut, penjelasan masalah menjadi lebih mudah dibandingkan jika dilakukan oleh suatu pihak saja. Koalisi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan advokasi. Ketika banyak pihak mendukung suatu gerakan, masyarakat akan lebih bahwa isu yang diperjuangkan memang penting dan membutuhkan perhatian bersama. Oleh karena itu, membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak merupakan salah satu strategi penting dalam advokasi modern. Nah, strategi berikutnya adalah mendokumentasikan pengalaman petani. Mendokumentasikan merupakan proses mengumpulkan berbagai informasi, data, foto, video, maupun cerita yang berkaitan dengan kondisi yang dialami masyarakat di lapangan. Dalam advokasi, dokumentasi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi bukti nyata terhadap permasalahan yang sedang diperjuangkan. Misalnya, apabila petani mengalami gagal panen akibat banjir, maka dokumentasi merupakan foto lahan yang terendam, data seluas lahan yang terdampak, jumlah kerugian, serta kesaksian petani akan memperkuat penyampaian aspirasi pada pemerintah. Selain itu, dokumentasi juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melihat perkembangan suatu program. Dengan pembandingan kondisi sebelumnya dan sesudah dilakukan advokasi, berbagai pihak dapat mengetahui apakah program yang dijalankan telah diberikan hasil yang sesuai dengan tujuan atau masih memerlukan perbaikan. Pada era digital seperti sekarang, dokumentasi menjadi lebih mudah dilakukan. Hampir setiap orang memiliki telepon pintar yang dapat digunakan untuk mengambil foto, merekam video, maupun mencatat berbagai kejadian yang terjadi di lapangan. Dokumentasi tersebut kemudian dapat disimpan sebagai arsip ataupun digunakan sebagai bahan kampanye dan advokasi. Namun demikian, dokumentasi harus dilakukan secara jujur dan objektif. Data yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak boleh direkayasa. Kejujuran dalam penyampaian informasi merupakan salah satu prinsip utama dalam kegiatan advokasi agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Nah, pemberdayaan komunikasi petani merupakan tujuan utama dari grassroots advocacy. Perbedaan berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri sehingga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Petani yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik akan lebih mudah mengikuti perkembangan teknologi pertanian, memahami informasi pasar, merekam inovasi budidaya, serta mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan usahanya. Selain meningkatkan kemampuan individu, pemberdayaan juga memperkuat hubungan antar anggota masyarakat melalui kegiatan kelompok tani. Masyarakat belajar bekerjasama selain butuh pengalaman serta mencari solusi secara bersama-sama. Semangat gotong royong seperti ini merupakan salah satu kekuatan utama dalam membangun pertanian Indonesia. Nah, setelah membahas mengenai digital advocacy dan grassroots advocacy, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media relation atau hubungan dengan media. Media relation merupakan salah satu strategi advokasi modern yang sangat penting karena berfungsi sebagai jembatan antara organisasi, masyarakat, dan pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi kepada publik. Secara umum, media relatif adalah kegiatan membangun hubungan yang baik dengan berbagai media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media online. Tujuan utamanya adalah agar informasi yang ingin disampaikan dapat dipublis secara luas, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam era digital saat ini, media memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan opini publik. Berita yang dipublikasi melalui televisi, radio, surat kabar, portal berita online, maupun media sosial dapat dengan cepat diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, media jadi salah satu sarana yang sangat efektif dalam mendukung keberhasilan kegiatan advokasi. Dalam sektor agribisnis, media relation memiliki banyak manfaat. Melalui media, masyarakat dapat mengetahui berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh petani, seperti gagal panen akibat bencana alam, serangan hama, penyakit, penurunan harga, kelangkaan pupuk, kerusakan irigasi, hingga berbagai kebijakan pemerintah berkaitan dengan sektor pertanian. Media juga memiliki peran sebagai sarana education. Tidak semua masyarakat memahami bagaimana proses produksi pertanian berlangsung. Dengan adanya pemberitaan yang baik, masyarakat dapat mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi petani sehingga tumbuh rasa kepedulian terhadap sektor pertanian. Selain menyampaikan informasi, media juga berfungsi sebagai menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah. Ketika suatu permasalahan menjadi perhatian di publik melalui pemberitaan media, pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar terhadap masalah tersebut. Oleh karena itu, hubungan yang baik dengan media menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan sebuah kegiatan advocacy. Namun demikian, hubungan dengan media harus dibangun berdasarkan prinsip keterbukaan, kejujuran, saling menghormati. Informasi yang diberikan kepada media harus benar-benar lengkap serta dapat bertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Salah satu langkah penting dalam media relation adalah membangun hubungan yang baik dengan wartawan dan jurnalis. Wartawan merupakan pihak yang bertugas mencari informasi, melakukan wawancara, pengumpulan data, kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat melalui berbagai media. Hubungan yang baik dengan wartawan akan mempermudah penyampaian informasi mengenai kebahagiaan kegiatan advokasi yang sedang dilakukan. Misalnya, ketika kelompok tani mengadakan kegiatan penanaman pohon, atau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, wartawan dapat hadir untuk meliputi kegiatan tersebut sehingga masyarakat mengetahui informasi yang sebenarnya. Dalam menjalani hubungannya dengan wartawan, organisasi harus bersikap terbuka terhadap pertanyaan yang diajukan. Informasi yang diberikan harus berdasarkan fakta, tidak dilebih-lebihkan, serta tidak menutupi data penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
Selain itu, hubungan dengan wartawan juga perlu dijaga secara berkelanjutan, tidak hanya ketika membutuhkan publikasi, tetapi juga melalui komunikasi yang baik dan saling menghargai profesi masing-masing. Dengan demikian akan terciptanya hubungan yang profesional yang saling menguntungkan. Strategi berikutnya dalam media relation adalah konferensi pers. Konferensi pers merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan informasi resmi kepada media massa mengenai suatu peristiwa, program, ataupun kebijakan tertentu. Dalam konferensi pers biasanya hadir perwakilan organisasi, narasumber, wartawan, serta berbagai pihak yang berkepentingan. Pada kesempatan tersebut, narasumber menjelaskan informasi yang ingin disampaikan, kemudian memberikan kesempatan pada wartawan untuk mengajukan pertanyaan. Konferensi pers memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan informasi yang benar kepada masyarakat melalui media. Kedua, menghindari munculnya informasi yang tidak akurat atau hoax. Ketiga, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui penjelasan langsung dari pihak yang berwenang. Dalam sektor agribisnis, konferensi pers dapat dilakukan ketika pemerintah mengajukan program baru, mengumumkan kebijakan mengenai harga komoditas, memberikan penjelasan mengenai penanganan hama dan penyakit tanaman, ataupun menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi berbagai permasalahan pertanian. Agar konferensi pers berjalan dengan baik, materi yang akan disampaikan harus dipersiapkan secara matang. Narasumbernya juga harus memahami informasi yang akan dijelaskan hingga mampu memberikan jadwal yang lebih tepat dan mudah dipahami oleh wartawan maupun masyarakat. Dengan adanya konferensi pers, informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih jelas sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi maupun pemerintah. Demikian penjelasan mengenai media relation. Selanjutnya saya akan membahas mengenai siaran press relation dan pengelolaan hubungan dengan media sebagai bagian akhir dari strategi media relation. Setelah membahas mengenai konferensi pers sebagai salah satu bentuk komunikasi langsung dengan media, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siaran pers atau yang sering dikenal sebagai istilah press relation. Siaran pers merupakan salah satu teknik yang paling sering digunakan dalam kegiatan advocacy karena mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas melalui bantuan media massa. Secara umum, siaran pers adalah sebuah naskah atau dokumen resmi yang dibuat oleh suatu organisasi, lembaga, perusahaan, maupun instansi pemerintah untuk memberikan informasi mengenai suatu kegiatan, program, kebijakan, ataupun peristiwa tertentu kepada media. Informasi tersebut kemudian digunakan oleh wartawan sebagai bahan dalam bentuk berita, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas. Dalam kegiatan advocacy, siaran pers memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi salah satu sarana komunikasi resmi antara organisasi dan dengan masyarakat. Melalui siaran pers, suatu organisasi dapat menjelaskan tujuan kegiatan yang dilakukan, memberikan klarifikasi apabila terjadi kesalahpahaman, menyampaikan perkembangan suatu program, maupun menjelaskan solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Di sektor agribisnis, penggunaan siaran pers semakin penting karena banyak informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Misalnya, ketika pemerintah mengeluarkan kegiatan baru mengenai pupuk subsidi, menetapkan harga pembelian pemerintah terhadap gabah, meluncurkan program bantuan alat dan mesin pertanian, atau pengumpulan langkah penanganan hama. Selain pemerintah, organisasi petani juga dapat memanfaatkan siaran pers sebagai media komunikasi. Sebagai contoh, apabila suatu kelompok petani berhasil meningkatkan produk petani melalui penerapan teknologi baru, maka keberhasilan tersebut dapat dipublikasi melalui siaran pers. Informasi tersebut bukan hanya menjadi bentuk aspirasi terhadap keberhasilan petani, tapi juga dapat menjadi inspirasi bagi kelompok petani lainnya untuk menerapkan inovasi yang sama. Siaran pers juga dapat digunakan ketika terjadi suatu permasalahan di sektor pertanian. Misalnya, apabila terjadi banjir yang menyebabkan ribuan hektar sawah terendam, maka Dinas Pertanian dapat mengeluarkan siaran pers yang menjalankan
melaporkan kondisi yang sebenarnya, jumlah lahan yang terdampak, langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah, serta bantuan yang akan diberikan kepada petani. Agar siaran pers mampu memberikan manfaat yang maksimal, penyusunannya harus dilakukan secara baik. Siaran pers harus menggunakan bahan yang jelas, mudah dipahami, singkat tetapi tetap tepat. Langkah informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan didukung oleh data yang akurat. Penyampaian informasi yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya justru dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang mengeluarkan siaran pers tersebut. Selain itu, siaran pers juga harus memuat unsur-unsur penting seperti apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan kegiatan berlangsung, di mana lokasi kegiatan, mengapa kegiatan tersebut dilakukan, serta bagaimana pelaksanaannya. Dengan adanya informasi yang lengkap, wartawan akan lebih mudah memahami isi berita dan masyarakat pun dapat memperoleh informasi yang benar. Pada era digital saat ini, penyebaran siaran pers menjadi jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Dahulu, siaran pers umumnya dikirim dalam bentuk dokumen cetak kepada redaksi surat kabar atau stasiun televisi, namun sekarang siaran pers dapat dikirim melalui surat elektron, website resmi, media sosial, maupun aplikasi komunikasi sehingga penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Salah satu keuntungan utama menggunakan siaran pers adalah kemampuan menjangkau masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Ketika suatu media mempublikasi siaran pers tersebut, informasi tidak hanya dibaca oleh masyarakat di satu daerah, tetapi juga dapat diakses masyarakat dari berbagai wilayah bahkan hingga tingkat nasional. Selain membuat siaran pers, strategi yang tidak kalah penting dalam media relation adalah mengelola hubungan dengan media sosial secara keberlanjutan. Hubungan yang baik dengan media merupakan aset yang sangat berharga dalam kegiatan advocacy. Tanpa adanya komunikasi yang baik, berbagai informasi penting yang ingin disampaikan kepada masyarakat mungkin tidak akan tersampaikan secara optimal. Media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam membantu opini masyarakat. Informasi yang dipublikasi oleh media seringkali menjadi dasar bagi masyarakat dalam memahami suatu peristiwa maupun mengambil keputusan. Oleh karena itu, organisasi perlu menjalani hubungan yang baik dengan media agar informasi yang diterima masyarakat benar-benar seimbang dan sesuai dengan fakta. Membangun hubungan dengan media bukan berarti mempengaruhi isi pemberitaan, melainkan membangun komunikasi yang profesional dan saling menghormati. Wartawan memiliki tugas utama mencari informasi yang akurat, sedangkan organisasi memiliki tanggung jawab menyediakan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kedua pihak menjalankan perannya dengan baik, maka informasi yang diterima masyarakat juga akan berkualitas. Salah satu cara membangun hubungan yang baik dengan media adalah dengan bersikap terbuka terhadap pertanyaan wartawan. Ketika media membutuhkan informasi mengenai suatu isu, organisasi sebaiknya memberikan penjelasan secara jelas, jujur, dan berdasarkan data yang tersedia. Sikap terbuka seperti ini akan meningkatkan kepercayaan media sehingga hubungan kerjasama dapat terjalin dengan baik. Selain keterbukaan, organisasi juga perlu menjaga komunikasi secara rutin dengan media. Hubungan tidak hanya dilakukan ketika membutuhkan publikasi, tetapi juga melakukan kegiatan lain seperti diskusi, seminar, pelatihan, kunjungan lapangan, maupun berbagai kegiatan lainnya. Dalam strategi bisnis, hubungan yang baik dengan media memberikan banyak manfaat. Misalnya, ketika petani berhasil meningkatkan hasil panen melalui inovasi teknologi, media dapat membantu menyebarkan informasi tersebut. Hubungan yang baik dengan media sangat penting dalam menghadapi kritis. Misalnya ketika muncul informasi yang tidak benar mengenai suatu produk pertanian atau suatu kebijakan pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, organisasi harus segera memberikan penjelasan resmi kepada media agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum terbukti kebenarannya. Selain memberikan manfaat dalam penyebaran informasi, media relation juga membantu meningkatkan citra organisasi. Organisasi yang aktif berkomunikasi yang media
terbuka terhadap kritik, serta mampu memberikan informasi yang jelas akan memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat. Namun demikian, membangun hubungan dengan media juga memiliki tantangan. Penyebaran informasi yang sangat cepat melalui media digital membuat organisasi harus mampu memberikan tanggapan secara cepat dan tepat. Apabila terlambat memberikan klarifikasi, informasi yang dikurang tepat dapat menyebarkan lebih luas, sulit dikendalikan. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memanfaatkan media sosial secara bijaksana. Dari seluruh pembahasan mengenai media relation, dapat disimpulkan bahwa media merupakan mitra yang sangat penting dalam kegiatan advocacy modern. Melalui hubungan yang lebih baik dengan media, informasi dapat disampaikan secara luas, masyarakat memperoleh pengetahuan yang benar, pemerintah lebih mudah mengetahui kondisi di lapangan, dan berbagai program pembangunan agribisnis dapat dikenal oleh masyarakat. Dengan demikian, media relation bukan hanya berfungsi sebagai alat publikasi, tapi juga menjadi sarana bangunan kepercayaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat komunikasi, serta mendukung keberhasilan berbagai kegiatan advocacy dalam sektor agribisnis. Demikian penjelasan mengenai media relation. Selanjutnya saya akan membahas studi kasus penerapan digital advocacy, grassroots advocacy, dan media relation dalam sektor agribisnis sebagai contoh nyata penerapan materi yang telah dipelajari. Pada bagian akhir materi ini, saya akan menjelaskan sebuah studi kasus yang berkaitan dengan penerapan digital advocacy, grassroots advocacy, dan media relation dalam sektor agribisnis. Kasus yang akan dibahas adalah mengenai advokasi petani dalam menolak alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kabupaten Karawang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi terbesar di Indonesia. Daerah ini memiliki ribuan hektar lahan sawah produktif yang setiap tahunnya menghasilkan jutaan ton gabah. Oleh karena itu, Karawang sering disebut sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Namun, seiring dengan meningkatnya pembangunan kawasan industri, pertumbuhan penduduk serta pembangunan infrastruktur, sebagian lahan pertanian di Kabupaten Karawang mulai mengalami alih fungsi menjadi kawasan industri. Penggunaan jalan maupun perumahan, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani karena luas lahan sawah produksi semakin berkurang setiap tahunnya. Berkurangnya lahan pertanian tentu memberikan dampak yang cukup besar. Petani yang sebelumnya menggantung hidup dari kegiatan bercocok tanam mulai kehilangan lahan garapnya. Sebagai petani bahkan terpaksa beralih bekerja karena sawah yang mereka kelola telah berubah fungsi menjadi kawasan industri maupun pemukiman. Selain berdampak terhadap pendapatan petani, berkurangnya luas lahan sawah juga mempengaruhi produksi beras nasional. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya pengendalian, maka jumlah produksi padi dikhawatirkan akan mengalami penurunan sehingga dapat mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia yang pada masa yang akan datang. Melihat kondisi tersebut, berbagai kelompok tani, tokoh masyarakat, akademis, organisasi masyarakat sipil, serta perhatian petani mulai menyampaikan berbagai aspirasi kepada pemerintah daerah. Mereka berharap agar lahan pertanian produksi tetap dilindungi sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa pengorbanan keberlangsungan sektor pertanian. Advokasi yang dilakukan tidak bertujuan menghambat pembangunan daerah. Sebaliknya, masyarakat menginginkan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lahan pertanian. Mereka berpendapat bahwa pembangunan industri memang penting untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja. Namun keberadaan lahan pertanian juga harus dipertahankan karena memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai pihak mulai melakukan advokasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, pembukuan kerjasama masyarakat, serta menjalin komunikasi dengan media massa agar permasalahan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat luas.
Kasus ini bermula ketika pembangunan kawasan industri di Kabupaten Karawang berkembang pada saat dengan sangat besar. Banyak investor yang membangun pabrik, gudang, serta berbagai fasilitas industri karena lokasi Karawang dinilai sangat strategis dan dekat dengan Jakarta maupun berbagai jalur transportasi utama. Perkembangan tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Lapangan pekerjaan yang mulai terbuka dan aktivitas meningkatkan cukup pesat. Namun di sisi lain, kebutuhan lahan untuk pembangunan juga semakin besar. Akibatnya, sebagian lahan pertanian produktif mulai dialihkan menjadi kawasan industri maupun kawasan pemukiman. Sawah yang selama puluhan tahun digunakan sebagai tempat produksi padi perlahan berubah menjadi bangunan pabrik, jalan raya, gudang, serta kompleks perumahan. Perumahan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi petani. Mereka menyadari bahwa apabila alih fungsi lahan tersebut berlangsung, maka luas sawah akan semakin berkurang sehingga produksi pangan juga akan mengalami penurunan. Kekhawatiran tersebut kemudian dibahas dalam berbagai pertemuan kelompok tani. Para petani saling bertukar pendapat mengenai advokasi yang mereka rasakan serta berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan lahan pertanian. Data tersebut menjadi dasar dalam penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah. Selain menyampaikan data, masyarakat juga mengusulkan agar pemerintah memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian dengan berkelanjutan sehingga pembangunan industri tetap dapat berjalan tanpa mengurangi luas sawah produktif secara berlebihan. Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang membangun sektor pertanian harus berjalan secara seimbang. Keduanya memiliki peran yang sama penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi serta advokasi yang baik agar setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat bagi semua pihak. Alih fungsi lahan pertanian tidak hanya berdampak pada petani sebagai pemilik atau pengelola lahan, tetapi juga mempengaruhi seluruh sistem agribisnis. Ketika luas lahan pertanian semakin berkurang, maka kemampuan daerah dalam menghasilkan bahan pangan juga ikut menurun. Kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas produksi, distribusi, hingga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dampak pertama yang dirasakan petani adalah kekurangan luas lahan garapan. Banyak petani yang sebelumnya mengelola sawah harus kehilangan lahannya karena dijual atau dialihkan untuk kepentingan pembangunan. Akibatnya mereka mengalami penurunan pendapatan karena hasil panen yang diperoleh menjadi lebih sedikit. Selain itu, sebagai petani dapat kehilangan mata pencarian utama. Tidak semua petani memiliki keterampilan untuk bekerja di sektor industri, sehingga sebagian dari mereka mengalami kesulitan mencari pekerjaan baru. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga petani, terutama bagi mereka yang menggantungkan seluruh pendapatan dari hasil usaha taninya. Dampak berikutnya adalah menurunnya produksi pertanian. Semakin sedikit lahan yang digunakan untuk bercocok tanam, maka semakin sedikit pula hasil panen yang dihasilkan. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, maka pasokan beras dapat mengalami penurunan sehingga berpotensi mengurangi ketahanan pangan nasional. Alih fungsi lahan juga berdampak terhadap lingkungan. Lahan sawah memiliki fungsi sebagai daerah resapan air yang membantu mengurangi resiko banjir. Ketika sawah berubah menjadi kawasan industri atau pemukiman, kemampuan tanah dalam menyerap air hujan menjadi berkurang. Akibatnya, potensi terjadi banjir dapat meningkat terutama pada musim hujan. Bagi sektor agribisnis secara keseluruhan, berkurangnya produksi pertanian dapat menyebabkan berkurangnya pasokan bahan baku bagi industri pengolahan pangan. Pedagang juga dapat mengalami kesulitan memperoleh produk pertanian dalam jumlah yang cukup, sehingga harga di pasar menjadi tidak stabil. Dengan demikian, dampak alih fungsi lahan tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga oleh pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen. Melihat semakin luasnya alih fungsi lahan pertanian, berbagai kelompok tani
Masyarakat mulai memanfaatkan perkembangan teknologi informasi menyampaikan aspirasi mereka. Strategi pertama yang digunakan adalah digital education. Digital yang dilakukan melalui berbagai platform digital seperti Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, serta platform berita daring. Berbagai informasi mengenai kondisi lahan pertanian di Karawang mulai dipublikasi dalam bentuk foto, video, artikel, infografis, dan wawancara dengan petani. Melalui media sosial, masyarakat dapat melihat secara langsung perubahan yang terjadi pada lahan pertanian. Foto-foto sawah yang telah berubah menjadi kawasan industri maupun perumahan menjadi bukti nyata bahwa alih fungsi lahan memang sedang berlangsung. Dokumentasi tersebut membantu masyarakat memahami kondisi yang dihadapi petani. Selain sebagai dokumentasi, berbagai organisasi juga membuat konten edukasi mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian. Mereka menjelaskan bahwa sawah tidak hanya menghasilkan beras, tapi juga memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial. Informasi tersebut disampaikan dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Digital education juga membantu mempercepat komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Berbagai aspirasi disampaikan melalui media digital menjadi bahan pertimbangan dalam proses evaluation kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat memanfaatkan sebagian sarana untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain manfaat media digital, upaya education juga dilakukan melalui grassroots education atau advokasi berbasis masyarakat. Grassroots education dimulai dari tingkat desa melalui berbagai pertemuan kelompok tani. Dalam pertemuan tersebut, para petani berdiskusi mengenai kondisi yang mereka alami, seperti berkurangnya lahan pertanian, menurunnya hasil produksi, serta kekhawatiran terhadap masa depan sektor pertanian. Apabila fungsi lahan terus berlangsung, diskusi ini menjadi wadah untuk saling bertukar pengalaman dan mencari solusi bersama. Setelah memperoleh berbagai masukan dari petani, kelompok tani kemudian menyusun usulan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Usulan tersebut tidak hanya berbasis keluhan, tetapi juga memberikan beberapa alternatif solusi seperti memperkuat perlindungan lahan pertanian, pengatur lanjutan, mengendalikan izin alih fungsi lahan, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan lahan, serta memberikan dukungan kepada petani agar tetap mampu meningkatkan produktivitas. Dalam proses advocation, petani juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti penyuluhan pertanian, akademis, organisasi masyarakat, dan pemerintah desa. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat data yang dimiliki sehingga setiap usulan yang disampaikan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Strategi berikutnya yang dapat diterapkan adalah mediation. Dalam kasus ini, media memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung antara petani, masyarakat, dan pemerintah. Berbagai media cetak, media elektronik, maupun media online mulai memberikan kondisi lahan pertanian di Kabupaten Karawang yang semakin berkurang akibat pembangunan kawasan industri. Wartawan melakukan peliputan langsung ke lapangan, wawancara petani, tokoh masyarakat, akademis, dan pemerintah daerah sehingga masyarakat memperoleh gambaran mengenai kondisi yang sebenarnya. Pemberitaan tersebut membuat isu alih fungsi lahan tidak hanya menjadi perhatian masyarakat Karawang, tapi juga diketahui oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Dengan semakin luasnya pemberitaan, perhatian publik terhadap pentingnya menjaga lahan petani juga meningkat. Selain peliputan berikut, media juga menghasilkan diskusi, wawancara, dan berbagai narasumber untuk membahas dampak alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan nasional. Diskusi tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami masalah dari berbagai sudut pandang sehingga tidak hanya melihat sisi pembangunan industri, tapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sektor pertanian. Apabila dianalisis berdasarkan materi yang telah dipelajari, kasus ini lebih alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada suatu strategi saja, tetapi memerlukan kombinasi beberapa strategi yang saling melengkapi. Digital advocation berperan dalam mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media sosial dan internet.
Grassroots Education memperkuat partisipasi masyarakat melalui diskusi, musyawarah, dan kerjasama antara berbagai pihak, sementara mediation merupakan memperluas jangkauan informasi melalui pemberitaan media massa sehingga isu tersebut dapat perhatian yang lebih luas. Ketiga strategi tersebut paling mendukung dalam mencapai tujuan education, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat partisipasi publik, serta mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan berkelanjutannya pertanian. Ketiga strategi tersebut paling mendukung dalam mencapai tujuan advokasi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat partisipasi publik, serta mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan sektor pertanian. Kasus ini juga menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan secara damai berdasarkan data serta melibatkan berbagai pihak cenderung lebih efektif dibandingkan advokasi yang hanya mengandalkan penyampaian pendapat tanpa bukti yang jelas. Selain itu, penggunaan teknologi informasi memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Mulai media digital, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan dukungan, serta mengikuti perkembangan berbagai kebijakan secara lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan studi kasus mengenai advokasi petani dalam menolak ahli fungsi lahan pertanian Kabupaten Karawang, terdapat banyak pelajaran yang dapat diambil. Pelajaran pertama adalah bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan suatu advokasi. Masyarakat, khususnya petani, tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga harus menjadi subjek yang ikut memberikan masukan dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Pelajaran kedua, pentingnya menggunakan data yang fakta dalam kegiatan advokasi. Aspirasi yang disampaikan akan lebih mudah diterima apabila didukung oleh data yang jelas seperti luas lahan yang lebih berfungsi, jumlah petani, dan dampak penurunan hasil produksi maupun dampak ekonomi yang ditimbulkan. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa perkembangan teknologi informasi memberikan peluang yang sangat besar dalam mendukung kegiatan advokasi melalui media sosial, website, video, maupun platform digital lainnya. Informasi dapat disampaikan kepada masyarakat dalam waktu yang sangat singkat. Penyebaran informasi yang cepat mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap suatu isu, sehingga dokumen yang diberikan juga semakin besar. Nah, setelah mempelajari seluruh materi mengenai teknik dan strategi advocation modern dalam agribisnis, dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana, sistem dan berkelanjutan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat serta mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang lebih baik. Advokasi tidak hanya dilakukan ketika terjadi suatu permasalahan, digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam perkembangan saat ini, advokasi mengalami perubahan yang sangat besar. Dahulu, kegiatan advokasi yang lebih banyak dilakukan melalui pertemuan secara langsung, penyampaian surat resmi. Namun, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan terhadap cara masyarakat menyampaikan aspirasi. Internet, media sosial, website, aplikasi komunikasi, serta berbagai platform digital telah menjadi sarana baru yang mampu mempercepat penyebaran informasi dan memperluas jangkauan komunikasi. Materi ini menjelaskan bahwa terdapat 3 strategi utama dalam advokasi modern, yaitu digital advocation, grassroots advocation, dan mediation. Ketika strategi tersebut memiliki fungsi yang berbeda tapi saling melengkapi sehingga mampu menciptakan proses advokasi yang lebih efektif. Sebagai generasi muda, kita juga memiliki tanggung jawab untuk ikut mendukung pembangunan sektor agribisnis. Bentuk dukungan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti manfaat media sosial untuk menyebarkan informasi yang positif, mendukung
Guna teknologi pertanian, menghargai hasil kerjasama petani menggunakan produk pertanian lokal, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan, dengan demikian, pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai teknik dan strategi efekasi modern dalam agribisnis. Melalui materi ini, kita dapat memahami bahwa perkembangan teknologi lebih mengubah cara masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan bersama. Saat ini, efekasi tidak lagi berbatas pada pertemuan langsung, tapi juga dapat dilakukan melalui media digital dan mampu menjangkau masyarakat dalam skala yang lebih luas. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menyaksikan video ini. Dengan presentasi ini, saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar saya dapat menjadi lebih baik pada kesempatan berikutnya. Semoga penyampaian yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.